Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umi Mutia Syahira. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai faktor beban pada pesawat. Pernahkah kamu menaiki sebuah roller coaster atau jet coaster? Bila sedang belok pada kecepatan tinggi atau naik secara tiba-tiba, kamu merasakan suatu beban yang ditimbulkan oleh gabungan antara berat badan dan gaya sentrifugal yang menyebabkan kamu merasa lebih ditekan ke tempat duduk kamu. Tekanan yang kamu rasakan itu disebabkan oleh faktor beban yang bertambah besar. Dalam keadaan normal, duduk di kursi atau pada kehidupan sehari-hari, faktor beban yang kita rasakan adalah satu atau seberat badan kita saja. Pada contoh yang disebutkan sebelumnya, yaitu pada saat menaiki roller coaster, kita merasakan faktor beban lebih besar daripada satu. Dengan kata lain, berat badan kita bertambah karena tekanan yang timbul oleh gerakan tadi. Nah, sayap pesawat terbang juga mengalami hal yang serupa pada saat terbang, membelok atau menanjak secara tiba-tiba. Beban yang ditanggung sayap bukan hanya berat badan pesawat saja, tetapi juga harus menambah beban tambahan yang disebabkan oleh gaya sentrifugal yang lebih berat. Nah, faktor beban adalah perbandingan antara beban yang terjadi dan ditanggung oleh sayap dengan berat keseluruhan pesawat beserta isinya. Contohnya, bila suatu manuver mengakibatkan beban yang ditanggung oleh sayap menjadi 2 kali lipat berat pesawat, maka faktor bebannya sama dengan 2 kali 2 gaya gravitasi. Semakin miring pesawat ketika berbelok, semakin besar pula beban G yang ditahan pesawat terbang, terutama oleh sayapnya. Istilah yang sering kita dengar mengenai faktor beban adalah gaya G atau G-force. Nah, pesawat tempur ataupun pesawat akrobatik adalah pesawat yang memiliki kinerja tinggi yang sanggup menahan 3-6 G pada saat bermanuver di udara. Tarikan G adalah istilah populer buat mereka. Pada pesawat yang sedang terbang menjelajah lurus dengan tenang, sayapnya hanya menanggung beban seberat pesawat itu sendiri. Bila gaya G ini mengarah ke bawah atau searah dengan bobotnya, maka faktor beban yang terjadi disebut faktor beban positif. Dalam hal ini, beban terasa bertambah. Sebaliknya, bila gaya G mengarah ke atas atau berlawanan arah dengan bobotnya, maka faktor beban yang terjadi disebut faktor beban negatif. Beban terasa berkurang atau malah terasa mengambang tanpa berat. Kedua jenis faktor beban ini sering dirasakan silih berganti bila pesawat terbang melintasi cuaca buruk, di mana pesawat kadang-kadang terangkat dan tiba-tiba terhempas. Dan fenomena faktor beban negatif ini dimanfaatkan oleh para astronot untuk berlatih dalam lingkungan tanpa bobot di dalam pesawat terbang, yaitu dengan membuat lintasan pesawat terbangnya melengkung dengan jari-jari yang sesuai dengan kecepatan terbang dan tegak lurus terhadap permukaan bumi. Gaya tarukan bumi terhadap para calon astronot dihilangkan oleh gaya sentrifugal yang bekerja pada tubuh mereka sehingga mengambang di dalam pesawat dan terbang melengkung tersebut. Perlu diketahui pula, sebagai akibat dari faktor beban yang bertambah dengan sendirinya, kecepatan stall akan naik secara drastis. Misalnya, ketika pesawat terbang berbelok, gaya sentrifugal akan timbul mengarah keluar jari-jari belokan. Dengan kata lain, agar pesawat tidak stall, kecepatan terbang harus ditambah. Artinya, faktor beban positif akan menaikkan kecepatan stall atau stall lebih dini. Sebagai contoh, jika di dalam data spesifikasi disebutkan bahwa sebuah pesawat mempunyai stalling speed 90, maka hal ini berarti pesawat akan mengalami stall pada kecepatan 90 knot dalam keadaan terbang lurus dan rata. Tetapi pada 35 derajat atau lebih saat berbelok, faktor beban akan bertambah besar menjadi 1,2. Maka pesawat akan stall lebih dini, yaitu kira-kira pada kecepatan 105 knot. Dengan kata lain, semakin besar sudut kemiringan pesawat saat membelok, akan semakin besar pula stalling speednya. Dengan menyadari hal-hal tersebut, maka ketika berbelok di udara, pilot pesawat penumpang hanya diperbolehkan memiringkan pesawat 30 derajat maksimum, terutama pada ketinggian terbang yang tinggi dan kecepatan terbang yang rendah, karena kecepatan stall semakin besar pada waktu berbelok. Semakin tinggi pesawat terbang, udara di jalur terbangnya semakin tipis, karena daya angkat itu berbanding lurus dengan kerapatan udara yang dilaluinya.
Daya angkat pada ruang udara yang lebih tinggi lebih kecil daripada ruang udara yang rendah. Daya angkat juga berbanding lurus dengan kecepatan pangkat 2 sehingga menurunkan kecepatan yang kecil akan sangat mengurangi gaya angkat. Itu dia untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.